Halo semuanya, balik lagi bareng gue Raffe. Dan seperti biasa ya, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 24 dari kelanjutan Battletech Devon ini, atau alur cerita Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang melakukan perjalanan meninggalkan dunia Senki saat ini, mereka kebingungan karena Xiaoyan sebenarnya hanya satu orang saja. Kenapa Xiaoyan pergi dengan menggunakan 5 kapal? Sementara itu, di aula kuil kuno, permaisuri sedang menggambar lukisan Xiaoyan. Dia sedang senyum-senyum sendiri atau cengangas-cengengnya sendiri ya ketika dia melukis lukisan Xiaoyan ini. Seolah-olah dia semakin menyukai Xiaoyan. Buar! Tiba-tiba tidak lama kemudian terdengar suara ledakan di aula utama. Ken Yun dan yang lainnya segera bergegas. Dan saat ini Rancang juga berjalan terhuyung-huyung. Dan bahkan dia berguling-guling hingga merangkak di tanah. Matanya penuh dengan kepanikan. Di sekujuran tubuhnya pun dia merasa bergetar. Yang mulia permaisuri, ada sesuatu yang besar telah terjadi, ucap dari Rancang. Teriakan Rancang ini memecahkan kesunyian di seluruh aula. Ada apa? Tanya dari sang permaisuri. Yang mulia, Xiaoyan sudah mati, ucap dari Rancang. Hah? Namun saudara-saudara kuil kuno yang lainnya sangat sulit untuk mempercayai fakta ini. Oh, begitu ya? Ya sudahlah, syukur saja kalau dia sudah mati, ucap dari sang permaisuri. Yang mulia, ini benar-benar terjadi. Xiaoyan sudah mati. 5 kapal tadi telah hancur berkeping-keping setelah kapal-kapal itu meninggalkan alam dewa kuno. Dan bahkan semua puing-puing dari kapal itu pun telah hancur tak bersisa. Itu akibat dari serangan sinar pemusnah milik istana surgawi, ucap dari Rancang. Ayo kita pergi dan bertarung melawan mereka semua. Kita harus membalaskan dendam untuk Xiaoyan ini, ucap dari Rancang. Permaisuri berdiri setelah mendengar kata-kata itu secara perlahan. Dan semua orang terlihat tegang pada saat ini. Dan sepertinya mereka sudah siap untuk bertarung sampai mati demi meninggalnya Xiaoyan ini ya. Rancang, sudahlah. Biarkan saja mereka, ucap dari sang permaisuri. Permaisuri, apakah permaisuri? Apa yang Anda lakukan? Xiaoyan mungkin bisa saja ada kemungkinan dia masih hidup. Tetapi kita tidak bisa membiarkan dia diserang begitu saja, ucap dari Rancang dengan sangat cemas. Hei, jika dia adalah seorang Supreme atau reinkarnasi Supreme, dia tidak akan mati dengan mudah seperti itu. Aku punya rencana sendiri. Jadi kita tidak perlu membicarakan hal yang tidak penting seperti ini, ucap dari sang permaisuri. Apa? Kematian Xiaoyan ini justru sangatlah penting. Rancang pun lalu tercengang ketika mendengar kata-kata itu. Orang-orang yang lain pun tidak banyak berbicara kali ini. Kemudian semua orang perlahan segera berbalik dan ingin pergi dari sana. Lalu tiba-tiba sang permaisuri berkata, "Tunggu sebentar." Semua saudara dari kuil kuno menoleh ke arah permaisuri sekarang. Mata mereka terlihat memerah. Dan saat ini mereka semua sedang memegang kartu kehidupan Xiaoyan. Dan kartu kehidupan Xiaoyan ini telah rusak. Bersiaplah untuk membuat pemakaman. Supreme telah mati. Semua makhluk di alam dewa kuno akan memberikan hormat dan berkabung atas 100 tahun ini, ucap dari si sang permaisuri. Semua orang semakin tercengang. Kenapa permaisuri ini seolah-olah kematian Xiaoyan ini benar-benar tidak ada apa-apanya atau tidak berpengaruh sekali sama dia. Yang mungkin nonton live-nya tahu ya, cuma ini kayaknya pengalihan isu saja. Semuanya menatap ke arah permaisuri dengan sangat bingung. Dan pada saat ini, Ken Yun lalu menunjukkan tatapannya yang sangat rumit. Dia yakin bahwa ini bukanlah gaya permaisuri atau sikap dari sang permaisuri. Ketika berita tentang kematian Xiaoyan ini sudah menyebar ke seluruh alam dewa kuno, dan seluruh orang-orang yang ada di alam dewa kuno pun terkejut. Upacara pemakaman untuk kematian Xiaoyan ini segera dilakukan oleh alam dewa kuno. Rancang saat ini berdiri di tempat terakhir Xiaoyan ketika dia melihat Xiaoyan pergi.
Dia memegang kartu kehidupan dari Xiaoyan ini yang sudah lama terbelah dua di tangannya. Dan tubuhnya bergetar lagi. Wah! Rancang benar-benar berteriak. Dan suaranya itu menyayat hati. Seolah-olah rancang ini benar-benar terpukul atas kematian Xiaoyan ini. Bahkan tubuhnya pun tidak ditemukan. Saking kuatnya sinar penghancur dari istana surgawi itu. Yi Fengyu lalu menepuk pundak rancang. Dan matanya terlihat berkunang-kunang juga. Sejujurnya dia mungkin akan menangis. Tapi dia mungkin menahan tangisan itu. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia bisa mati dengan cara seperti itu? Xiaoyan adalah reinkarnasi dari Supreme. Tapi kenapa semua ini terjadi? Ucap dari rancang. Kemudian Ken Yun dan juga Liu Er semua juga berada di sisinya. Dan mereka juga memegang kartu kehidupan dari Xiaoyan ini di tangan mereka. Dan mereka juga tidak dapat mempercayai fakta ini. Seluruh alam dewa kuno dipenuhi dengan suasana yang sedih kali ini. Meskipun matahari sudah bersinar dengan cerah, mereka tetap tidak bisa merasakan kehangatan sedikit pun dari cahaya matahari ini, alias mereka sudah mati rasa ya. Xiaoyan, apakah dia benar-benar telah mati? Tanya dari Xiaoqi. Saat ini, King Lin sudah menangis dengan sangat keras. Suaranya sudah sampai serak dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Sementara itu Cailin, dia merasakan kesedihannya sangat mendalam di hatinya. Namun, dia tidak menunjukkannya kepada semua orang. Alias Cailin ini emang mempunyai karakter yang sangat kuat ya. Sampai-sampai tubuhnya saja tidak bisa ditemukan, ucap dari sang permaisuri. Itu artinya, apakah mungkin Xiaoyan masih hidup? Tanya dari Cailin. Segala sesuatu bisa saja terjadi. Namun, kita lihat saja nanti. Lalu permaisuri pun menggelengkan kepalanya dan menyerahkan kartu kehidupan Xiaoyan kepada Cailin. Kartu kehidupannya telah rusak. Aku rasa dia benar-benar telah mati, ucap dari sang permaisuri. Telapak tangan Cailin lalu bergetar dan kartu kehidupan Xiaoyan ini jatuh ke tanah. Seolah-olah Cailin ini tidak bisa menerima kenyataan bahwa kartu kehidupannya telah hancur ya. Jadi sampai bergetaran dan jatuh. Pada saat kartu kehidupan Xiaoyan jatuh, Cailin sepertinya merasa bahwa hatinya sudahlah sangat hancur kali ini. Otomatis dia menjadi janda ya, dan gue siap menunggu jandanya. Padahal hatinya sekuat besi. Tetapi entah kenapa air matanya sudah membasahi wajahnya tanpa terasa. Dia sepertinya nggak ngerasa kalau dia sudah menangis. Ken Yun dan yang lainnya semuanya sudah datang ke aula utama saat ini. Saat melihat semua orang tampak sedih, permaisuri pun lalu menghela napas dan bergumam pada dirinya sendiri. Aku tahu bahwa ini adalah rencanamu Xiaoyan, tetapi ini benar-benar begitu merepotkan, gumam dari sang permaisuri di dalam hatinya. Tiba-tiba Ken Yun lalu mendekati permaisuri dan berlutut di hadapannya. Permaisuri, aku mohon kepadamu untuk segera meningkatkan pasukan. Dan dengan kekuatan alam dewa kuno sekarang, kita pasti akan bisa menghancurkan istana surgawi. Dan kita bisa membalaskan dendam untuk Xiaoyan itu, ucap dari Ken Yun dengan bersungguh-sungguh. Tindakan Ken Yun ini juga diikuti oleh semua orang yang ada di situ ya, termasuk Liu Er, Rancang dan juga Yi Fengyu. Semuanya setuju akan permohonan dari si Ken Yun ini. Lalu semuanya pun berlutut di aula memohon agar permaisuri menyiapkan pasukannya dan langsung menyerang istana surgawi. Aku mohon dengan sangat kepadamu permaisuri untuk mengumpulkan semua pasukan dan membalaskan dendam untuk Xiaoyan ini. Apapun yang terjadi kita harus melakukan ini, ucap dari Rancang. Mata semua orang menatap ke arah permaisuri yang duduk dengan sangat tenang. Tahukah kamu, begitu perang terjadi, perang antara istana surgawi dengan alam dewa kuno, jika itu benar-benar terjadi, seluruh dunia Senki akan benar-benar dalam bahaya. Dia adalah reinkarnasi dari Junsang, tetapi dia memang bukan Junsang. Namun, Junsang yang melindungi dunia Senki ini telah mati. Dia telah diprovokasi oleh istana surgawi. Jika dia tidak mati, istana surgawi pasti akan terus memburu alam dewa kuno. Dengan adanya kabar kematian Xiaoyan ini,
otomatis istana surgawi tidak akan menyerang alam dewa kuno lagi. Dan jika pertempuran itu pecah, maka kemungkinan dunia Senki ini akan hancur, ucap dari sang permaisuri. Saat ini ada sosok yang berdatangan satu demi satu dari luar, termasuk Laibo dan juga Wu Tianyu. Yang mulia, tetapi dia adalah saudara kami. Kami adalah saudara yang paling membantunya berkali-kali dan dia juga sering membantu kami. Dengan adanya kabar kematian ini, sekarang kami semua berdiri di sini karena ingin membantu dia dan ingin melakukan apa yang dia lakukan. Kita harus membalas dendam. Permaisuri, aku mohon kepadamu untuk meningkatkan pasukan dan segera menyerang mereka, ucap dari Rancang. Di seluruh aula, semua orang berlutut secara serempak. Bahkan Cailin yang keras kepala sekalipun, dia pun ikut berlutut. Kemudian sang permaisuri lalu berdiri dan secara perlahan membalikkan punggungnya. Kekuatan kita belum sepenuhnya terbangun. Kita tidak boleh gegabah mengirimkan pasukan. Jangan katakan hal ini lagi. Dan kalian cepat keluar dari aula ini, ucap dari sang permaisuri sambil mungkin kesabarannya udah habis ya. Wus, sebuah kekuatan besar lalu segera menyapu ke arah semua orang yang berlutut di aula. Dan Rancang pun sampai menyemburkan darah karena ini dan berguling-guling. Xiaoyan, aku bersumpah untuk memusnahkan istana surgawi dan membalaskan dendammu itu, ucap dari Rancang. Ken Yun juga menggertakkan giginya dan langsung melesat pergi dari aula. Sementara itu, di istana surgawi, 10 Raja Roh telah berkumpul bersama dengan para bawahannya. Hei, kalian, apakah kalian belum menemukan mayatnya? Tanya dari Tiansun. Lapor kepada Raja Roh. Aku telah mencari di semua tempat di atas ledakan itu, tetapi tidak ada mayat yang bisa ditemukan. Mungkinkah sinar pemusnah terlalu kuat sehingga menghancurkan semua tanpa sisa, ucap dari sang bawahan. Tidak mungkin dia akan hancur tanpa sisa dan tanpa jejak seperti itu. Apakah kelima kapal itu benar-benar telah dihancurkan? Tanya dari Tiansun. Setelah pergi dari alam dewa kuno, kapal-kapal itu lalu tersapu ke 5 arah yang berbeda. Tetapi semuanya telah dicegat. Setelah itu, kita langsung menggunakan sinar laser pemusnah untuk meledakkan kapal-kapal itu dalam sekejap. Tanpa memberinya kesempatan untuk bernapas sedikit pun, ucap dari sang bawahan. Tiansun lalu mengkerutkan keningnya sedikit ketika mendengar kata-kata itu. Pada saat ini, tidak mungkin untuk menentukan apakah Xiaoyan ini sudah mati atau masih hidup. Itu terlalu dini mungkin ya untuk menyimpulkan kalau Xiaoyan ini sudah mati atau masih hidup. Wush, ada sebuah aura yang melesat ke arah telapak tangan Tiansun kali ini. Dan ketika dia membuka telapak tangannya, itu adalah sebuah batu giok. Lihatlah, alam dewa kuno sudah mengadakan pemakaman. Kartu kehidupan pria itu telah rusak. Ini berarti menandakan bahwa reinkarnasi Supreme itu benar-benar sudah mati, ucap dari salah satu orang di sana. Informasi dalam selip batu giok itu merasuki pikiran Tiansun. Lalu tiba-tiba Raja Roh yang lainnya berkata, reinkarnasi Supreme benar-benar telah mati, ucap dari Raja Roh yang lainnya. Mereka juga tidak terlalu mempercayai informasi ini, tetapi informasi dari slip giok biasanya tidak pernah salah. Pergi dan awasi alam dewa kuno. Kenapa mereka begitu ceroboh dan membiarkan reinkarnasi Supreme ini pergi sendirian? Pasti ada sesuatu yang salah, ucap dari Tiansun. Secara alami, dia tidak mempercayai trik semacam ini. Tetapi berita yang datang dari alam dewa kuno muncul satu demi satu. Termasuk berita tentang permintaan semua orang kepada permaisuri untuk mengirimkan pasukan menyerang istana surgawi. Mendengar informasi ini, Tiansun pun sedikit terguncang. Jadi, reinkarnasi Supreme ini sengaja meninggalkan alam dewa kuno untuk melindungi alam dewa kuno itu sendiri, gumam dari Tiansun. Pada saat ini, dia mulai mempercayai bahwa Xiaoyan ini benar-benar sudah mati. Lagi pula, orang itu hanyalah seseorang fighting god. Jadi kemungkinan dia akan hancur tanpa sisa setelah terkena sinar pemusnah dari laser
yang dikeluarkan oleh istana surgawi itu bisa saja terjadi, ucap dari Raja Roh yang lainnya. Namun, masih ada terlalu banyak keraguan akan hal ini. Dan kita harus mencari mayatnya dengan sangat hati-hati, ucap dari Tianzu. Setelah kejadian itu, 10 Raja Roh yang berkumpul untuk membahas masalah ini lebih lanjut. Semua informasi yang mereka dapatkan dari Slip Giok hanya dapat digunakan sebagai referensi untuk Tianzun dan yang lainnya saja. Karena saat ini, Xian masih menghilang tanpa jejak. Reinkarnasi Supreme. Ini apakah benar-benar dia telah mati? Setidaknya, untuk saat ini kita hanya bisa menyimpulkan itu saja, ucap dari para Raja Roh yang lainnya. Sementara itu, di sisi lain, Xiaoyan lalu berkata, "Guru Zanlo, sepertinya aku akan mati." Pada saat ini tubuh Xiaoyan terkoyak dan darahnya terus terkuras. Entah sudah berapa lama, Xiaoyan terus berteriak, tetapi Xiaoyan tidak menyadari sesuatu. Xiaoyan pun lalu menoleh dengan tiba-tiba, dan dia melihat sosok di sampingnya yang sedang tergeletak. "Kamu siapa?" ucap dari mereka secara serempak. "Kamu berasal dari dunia mana?" Sekali lagi mereka berbicara dengan serempak. Lalu keduanya terdiam lagi. "Auramu kenapa sama persis denganku?" tanya dari Xiaoyan. Mereka berdua berbicara dan memberikan pertanyaan yang sama persis. Xiaoyan sepertinya sedang bercermin ya. Sementara Xiaoyan masih memikirkannya, dia hanya merasa tubuhnya tiba-tiba tenggelam dan sekelilingnya kembali gelap, dan sosok di depannya pun lalu menghilang. Segera setelah itu, ada cahaya di sekitaran Xiaoyan, dan Xiaoyan menyadari bahwa ini adalah cahaya bintang. Tetapi Xiaoyan tidak bisa mengendalikan kecepatannya, dan dia melesat seperti meteor dan bergegas menuju salah satu bintang dalam kehampaan itu. Saat memasuki bintang itu, sekeliling tubuhnya tampak terbakar dan dia jatuh ke bintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Buar, seluruh bintang itu pun bergetar hebat. Tempat ini bernama Bintang Nangsung. Ini adalah sebuah bintang yang hampir tertutup oleh es. Tempat ini tidak terlalu besar dan lingkungannya sangatlah keras. Setelah ledakan itu terdengar, ribuan orang lalu berkumpul di udara dalam waktu yang sangat singkat. "Hei, apa yang terjadi barusan?" tanya dari orang-orang itu. "Aku tidak tahu, ada api yang membumbung dari sini saat ledakan itu terjadi. Kemungkinan ada harta yang jatuh dari langit," ucap dari orang lainnya. Kemudian mereka melihat sebuah lubang yang sangat besar di tempat ledakan itu terjadi. "Aku benar-benar penasaran, benda apa yang bisa membuat lubang sebesar itu? Ini sungguh luar biasa," ucap dari seseorang pria yang menangkupkan atau mengumpulkan asap hitam di sekitarannya. Dan dia orang yang mengumpulkan asap hitam ini adalah Xiaoyan. Dia menyelinap di antara orang-orang yang berkumpul di sini sebelum orang-orang itu memeriksa apa yang sebenarnya terjadi atau di bawah lubang itu. Jadi yang ngomong "aku benar-benar penasaran benda apa yang bisa membuat lubang sebesar itu adalah Xiaoyan sendiri ya. Tapi saat melihat bentuk lubang besar ini, "Kenapa aku merasa lubang ini seperti ditabrak oleh seseorang?" ucap dari orang lainnya. "Oh, kalau begitu bisakah kamu melihatnya?" tanya dari Xiaoyan. Kemudian saat semua orang lebih mendekat ke arah lubang itu, Xiaoyan lalu melarikan diri dari kejauhan. "Sialan, penampilanku ini saat ini benar-benar buruk sekali. Untungnya aku melarikan diri dengan cepat. Jika mereka tahu aku yang menyebabkan semua ini dengan tampangku yang menyedihkan seperti ini, tentu saja ini akan menjadi bahan olokan oleh orang-orang dunia misterius ini," gumam dari Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan pun segera mencari tempat dan berganti pakaian dengan pakaian yang bersih, lalu merapihkan penampilannya sebelum menuju ke lubang itu lagi. Tetapi ketika Xiaoyan kembali lagi, sudah ada suara pertempuran yang sangat sengit terdengar dari kejauhan. "Kami geng Gyuyuan tiba lebih dahulu di sini. Jadi kalian geng Jianfeng tidak berhak untuk mengambilnya," ucap dari salah satu orang yang sedang bertempur itu. Saat ini sudah ada banyak sosok yang melayang di langit. Semuanya sudah siap-siap untuk bertempur. Sementara itu pertempuran sudah terjadi di sudut yang mana gitu ya.
Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dan jangan lupa kita masih lanjutkan lab untuk biar yang suka lab atau yang sangat penasaran banget dengan alur cerita benua kaisar ini, mereka bisa terobati dengan segera ya. Kita bakalan lanjutin lab setiap jam 8 atau jam 9 ya. Nanti setelah selesai video kedua mungkin ya. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah. Semoga sehat selalu untuk kalian.